Kalau emang belum rezeki, ibu emang belum bisa berangkat umroh, ibu ikhlas. Alur cerita film GJLS, Ibuku Ibu-Ibu. Tayang tanggal 12 Juni tahun 2025. GJLS, Ibuku Ibu-Ibu adalah film komedi drama keluarga yang dibintangi trio komedian GJLS Rigen Rakelna, Ananta Rispo, Hifzi Khoir, disutradarai oleh Monty Tiwa dan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai tanggal 12 Juni tahun 2025. Alur cerita. Cerita berpusat pada tiga bersaudara Rigen, Hifzi, dan Rispo, yang hidupnya tidak jelas dan sering bergantung pada sang ayah, Tio, diperankan oleh Bucek Dep. Setelah ibu mereka meninggal, kehidupan keluarga menjadi semakin kacau karena mereka belum punya tujuan hidup yang matang dan masih belum dewasa secara emosional maupun finansial. Ketika Tio mengumumkan bahwa ia akan menikah lagi dengan Feni, Nadia Arina, seorang SPG muda yang juga penghuni rumah kos mereka, ketiganya panik. Mereka khawatir kehadiran calon ibu tiri baru itu akan mengubah keluarga mereka, termasuk kemungkinan warisan dan dinamika keluarga yang sudah rawan. Motivasi awal mereka bukan karena cinta keluarga semata, tapi juga karena kekhawatiran akan warisan dan posisi mereka dalam keluarga. Ketiganya pun berusaha dengan cara-cara konyol, egois, dan absurd untuk menggagalkan rencana pernikahan ayah mereka. Di tengah konflik itu, muncul karakter lain seperti Sumi, Luna Maya, sahabat lama Tio, yang membawa konflik baru setelah ia secara tak terduga ikut serta dalam urusan keluarga dan bahkan berperan mengacaukan situasi, termasuk mengambil simbol penting keluarga seperti sertifikat rumah kos. Tema dan nuansa cerita. Film ini bukan hanya komedi slapstick biasa, meski dipenuhi humor absurd khas GJLS. Tetapi juga mengangkat dinamika keluarga, hubungan ayah-anak, serta konflik batin dalam menghadapi perubahan besar dalam keluarga. Ada adegan yang akan membuat penonton tertawa sekaligus tersentuh, karena karakter utama sering tergelincir antara keegoisan dan kasih sayang tulus. Inti alur singkat. 1. Tiga bersaudara hidup bergantung pada ayah mereka setelah kepergian ibu. 2. Tio ayah memutuskan menikah lagi dengan Feni. 3. Tiga bersaudara panik dan berusaha menggagalkan pernikahan ayah dengan berbagai cara konyol. 4. Konflik makin rumit saat sahabat lama Tio, Sumi, muncul dan membawa masalah sendiri. 5. Humor absurd berpadu drama keluarga yang menyentuh. Lu bisa ngasih tahan sejam aja nggak main judi. Gua kan main judi buat bayar pinjol, Ken. Pinjol juga gara-gara judol. Berikut daftar pemain dan karakter film GJLS, Ibuku Ibu-Ibu. Pemeran utama, Ananta Rispo sebagai Rispo, salah satu dari tiga bersaudara yang mencoba menggagalkan pernikahan ayahnya. Rigen Rakelna sebagai Rigen, kakak adik satu grup dengan Rispo dan Hifzi, karakter komedik utama. Hifzi Khoir sebagai Hifzi, bagian trio GJLS yang sama-sama absurd dan kocak. Bucek Dep sebagai Pak Tio, ayah ketiga bersaudara yang berencana menikah lagi. Pemeran pendukung, Luna Maya sebagai Sumi, teman lama Pak Tio yang muncul lalu mengacaukan situasi keluarga, termasuk mencuri sertifikat rumah kos. Nadia Arina sebagai Feni, perempuan muda calon istri Pak Tio yang menjadi pusat konflik keluarga. Reina Venska Retno Ayu, Reina Venska Deyandra sebagai Yuni, karakter pendukung lain di lingkungan keluarga. Ribut Mardianto, pemeran pendukung tidak tercantum nama karakternya. Davi Siumbing sebagai Kiki, tokoh sampingan dalam cerita. Adi Sudirja sebagai Raffi, tokoh pendukung tambahan. David Nurbianto sebagai Om Wahyudi, figur pendukung dalam subplot. Ebel Kobra sebagai Bobby, karakter pendukung kecil. Benediktus Siregar sebagai Mulyo, peran pendukung lain. Penampilan spesial cameo. Beberapa aktor muda tampil dalam momen cameo seperti Maxime Boutir dan Umay Syahab, penampilan singkat dalam trailer dan film. Kayaknya semua masalah kita solusinya cuma satu, Gen. Apaan? Bapak nikah lagi. Berikut plot twist film GJLS, Ibuku Ibu-Ibu yang tayang tanggal 12 Juni tahun 2025. Plot twist utama film GJLS, Ibuku Ibu-Ibu. 1. Alasan ayah menikah lagi bukan karena cinta semata. Sepanjang film, Pak Tio terlihat seperti ayah egois yang ingin menikah lagi tanpa memikirkan perasaan anak-anaknya. Twistnya, ia sebenarnya ingin memastikan ketiga anaknya mandiri. Pernikahan itu adalah cara keras agar mereka berhenti bergantung padanya dan mulai bertanggung jawab atas hidup sendiri. 2. Feni bukan perempuan perusak keluarga.
Dari sudut pandang Regen, Rispo, dan Hifsi, Feni digambarkan sebagai ancaman, calon ibu tiri muda yang bisa merebut harta dan perhatian ayah. Twistnya, Feni justru sosok paling dewasa di rumah itu. Ia sadar dirinya ditolak, tapi tetap berusaha memperlakukan ketiganya dengan hormat dan tidak berniat merebut apapun. 3. Sumi ternyata bukan sekadar biang kerok. Karakter Sumi, Luna Maya terlihat seperti pengacau, ceroboh, manipulatif, dan membuat kekacauan semakin besar. Twistnya, Sumi menyimpan luka masa lalu dengan Pak Tio dan sengaja memancing konflik agar Pak Tio dan anak-anaknya berbicara jujur, sesuatu yang tak pernah mereka lakukan sejak ibu meninggal. 4. Upaya menggagalkan pernikahan justru membuka aib mereka sendiri. Rencana konyol trio GJLS selalu gagal dan memalukan. Twistnya, setiap kegagalan malah menelanjangi sifat mereka sendiri, pemalas, egois, dan takut dewasa. Musuh terbesar mereka bukan Feni atau ayah mereka, tapi ketidakdewasaan mereka sendiri. 5. Ibuku Ibu-Ibu bukan tentang sosok pengganti. Judul film awalnya terasa seperti lelucon. Twist emosional, Ibu, dalam film ini bukan soal siapa yang menggantikan ibu kandung, tapi tentang kedewasaan, pengasuhan, dan kemampuan menerima perubahan, bahkan ketika datang dari orang yang tidak mereka pilih. Kesimpulan twist, film ini terlihat seperti komedi absurd, tapi di balik kelucuan GJLS, twistnya menyentil keras. Yang paling kekanak-kanakan bukan ayah yang menikah lagi, tapi anak-anak yang menolak tumbuh dewasa. Kamu periksa dulu sebentar ya. Ini bisa masuk ini. Berikut cerita kompleks. GJLS, Ibuku Ibu-Ibu. Regen, Rispo, dan Hifsi adalah 3 bersaudara dewasa yang masih bergantung penuh pada ayah mereka, Pak Tio, sejak ibu mereka meninggal. Stop! Yang di belakang dulu, silakan masuk. Mereka hidup nyaman tanpa tanggung jawab jelas, sementara Pak Tio diam-diam lelah menopang semuanya sendirian. Kekacauan dimulai saat Pak Tio mengumumkan rencana menikah lagi dengan Feni, penghuni kos yang jauh lebih muda. Ketiganya panik, takut kehilangan rumah, perhatian, dan warisan. Dengan cara-cara konyol dan egois, mereka mencoba menggagalkan pernikahan itu. Situasi makin rumit ketika Sumi, teman lama Pak Tio, muncul membawa luka lama keluarga. Di tengah kekacauan, terungkap bahwa Feni bukan ancaman, justru paling dewasa dan tidak berniat merebut peran ibu. Semua rencana trio GJLS gagal. Dalam konflik puncak, Pak Tio akhirnya jujur, pernikahan itu bukan untuk menggantikan ibu mereka, melainkan agar anak-anaknya berhenti bergantung dan mulai dewasa. Film ditutup dengan perubahan kecil namun penting, mereka belum sempurna, tapi mulai melangkah menuju kedewasaan. Ibu, dalam film ini bukan soal sosok pengganti, melainkan tentang menerima perubahan dan belajar merawat diri sendiri. Jahat!